bahasa Arabnya alhamdulillahi wa kafa. Wa kafa di ujungnya ada huruf ya, dibacanya panjang. Alhamdulillahi wa kafa. Bisa Ibu? Coba 1, 2, 3. Ibu wakafa bukan wakapa. Orang Sunda ini. Wakapa. Berarti baca surat Al-Fil jadi Al-Fil. Alam taro kaifa fa'al. Wakafa pakai fa. Alhamdulillahi wakafa. Susah ya ngomong F ya Bu ya. Segala puji bagi Allah dan cukup dalam hidup kita hanya Allah. Kalau manusia memuji manusia, Bapak Ibu, pasti ada maksud dan tujuan dunia, materi. Bawahan memuji atasan, biasanya supaya naik jabatan. Betul ya? Ibu dipuji-puji sama anaknya, biasanya itu anak pasti ada maunya. Yang paling jelas itu ketika istri memuji suaminya, ujung-ujungnya apa? UUD, ujung-ujungnya. Tapi kalau ibu-ibu di sini mah wanita solehah semua. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang doyan duit. Mana ada yang doyan duit, doyan makan iya, beli makanannya pakai. Allah itu sudah mencukupi hidup kita. Kalimat wakafa itu yang artinya cukup Allah, maknanya karena Allah yang sudah mencukupi kita, kita nggak perlu yang lain Bu. Sudah ada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Yang menjadi wakil dalam hidup kita ya Allah. Yang menjadi penolong dalam hidup kita ya Allah. Tapi sayangnya masih banyak dari kita kalau ada masalah kenapa datangnya ke dukun, ke paranormal, betul nggak? Ada dukun di sini? Nggak ada. Satu-satunya dukun yang boleh didatengin cuma satu, dukun beranak. Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang ke dukun itu bodoh. Kenapa bodoh? Kan punya Allah. Jadi kalau ada masalah, sok silahkan dekati Allah. Lewat apa? Sholat 5 waktu. Subuh sabraha rakaat. Bangun tidur sudah dialog ngobrol sama Allah 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya. Sayangnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ya Habib salam, salawatullah. Mudah-mudahan semua nanti bisa melihat indahnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kami muliakan para tuan guru, para ustadz, para ustazah, para alim ulama, segenap DKM Masjid apa namanya Pak? As-Sa'adah. Oh Sahara.
Masjid Sahara. Wabil khusus ibu-ibu semua yang hadir di sini, kalau dibilang lelah ya saya lelah, Bu. Semalam kami baru mengisi acara di Sukabumi, jauh, Jampang Surade. Pagi tadi sudah ada di Bandung, siang ini di masjid ini, Masjid Sahara. Alhamdulillah ketika melihat ibu-ibunya, lelahnya menjadi lillah. Ibunya semuanya cantik-cantik, kerudungnya jangan GR dulu. Langsung ada, ya Allah. Kerudungnya cantik, orangnya lebih. Ini bisa secantik ini, saya boleh tahu pakai bedaknya merek apa, Bu? Merek pipa ya, yang nomor 4 ya, yang buat jenazah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini dengan yayasan yang membersamai saya dengan nama Yayasan Al Hijrah ya Bang, Al Hijrah Peduli. Beliau-beliau ini fokus untuk mengajak kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita bilangnya Gaza, G-A-Z-A. Orang Arab bilangnya Gaza. Apa Bu? Gaza. Kita doakan mudah-mudahan niat baik adik-adik kita, anak-anak kita ini semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Langsung gas gigi 4, nggak pakai gigi 1. Allah sudah menyiapkan 3 pahala. Berapa pahala? 3 pahala, 3 piala. Ibu kalau Agustusan pasti ada piala. Juara ketiga dapatnya apa? Perung pancing. Ini juara ketiga dapatnya apa? Pancing. Juara ketiga dapatnya perung. Juara kedua dapatnya perak. Juara pertama dapatnya. Ibu kalau ditawarin nih mau perunggu, perak apa emas? Pasti. Siapa saja yang mendapatkan pahala ini kita bahas dari bawah dulu. Siapa yang dapat pahala? Perunggu. Ibu ingat nggak kalau Agustusan pas pengumuman lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang. Ini panjat pinang saya baru tahu ternyata ada fatwa panjat pinang itu haram. Panjat pinang itu haram, nggak boleh panjat dulu dipinang, nggak boleh pinang dulu baru dipanjat. Ini udah serius semua. Nggak boleh panjat pinang, nggak boleh pinang dulu baru dipanjat. Paham? Bagus. Ibu kalau Agustusan yang terima hadiah juara keberapa dulu? 3 dulu. Yang pertama kapan? Terakhir. Kita bahas yang ketiga. Oke? Siapa yang di bulan Ramadan mendapatkan pahala atau piala perunggu juara 3? Dia yang puasanya hanya nahan lapar dan haus. Illal ju' wal 'atas. Ju' itu artinya lapar, ujungnya pakai ain. Ju', coba 1 2 3. Susah kalau orang Sunda itu Pak ya. Ju'. Orang yang lapar, banyak yang puasanya lapar dan haus. Banyak nggak yang puasanya berlapar-lapar tapi ngomongin orang jalan terus? Ada? Ada di sini orangnya? Mana? Nggak usah nunjuk orang lain.
Dosa, tunjuk diri bahasa Sundanya saya apa? Kalau saya tanya nanti siapa, ibu jawabnya abdi. Banyak nggak orang yang berhaus-haus tapi lagi puasa ngelawan sama suami? Ada? Saha? Ternyata di sini orangnya. Saya nggak repot-repot lagi nyari tersangka ini, Bu. Jadi puasa cuma nahan lapar dan haus, cuma dapat perunggu, Bu, nggak dapat apa-apa, illal ju' wal atas. Sekarang kita bahas dulu ibadah itu. Ibu ingetin saya tadi baru piala yang apa? Perunggu. Ibadah itu ada 3 kategori. Berapa kategori? 1, ada ibadah yang niatnya berat, pahalanya berat. Apa, Bu? Niatnya berat, pahalanya. Ibadah apa itu? Haji dan umroh. Bu, umroh itu pakai ain. Orang Indonesia bilangnya nggak apa-apa, umroh. Tapi kalau bahasa Arabnya umroh. Apa, Bu? Umroh. Haji dan umroh. Haji dan umroh ini berat. Tapi ibu jangan mentang-mentang habis ngaji tahu umroh pakai ain. Ntar ditanya mau kemana, Bu? Umroh. Ini yang saya khawatir, umroh masih pakai ain. Bener, yang repot yang bukan ain di ain-ainin biar kelihatan bahasa Arab. Misal ibu mau baca apa? Al-Quran. Al-Quran tuh pakai alif, Al-Quran. Oke. Haji dan umroh berat. Niatnya aja berat. Jakarta, Bapak daftar siang ini, berangkatnya 45 tahun lagi. Jakarta. Bandung sabaraha tahun, Pak? Kurang lebih sama. 40 sampai 45. Iya, kalau daftarnya umur 20, 65 berangkat. Daftarnya 60, berangkatnya 105. Itu wukuf bukan di padang Arafah, di padang mahsyar itu, Bu. Niatnya berat, pelaksanaannya berat. Oh, orang haji berat, Bu. Apalagi bapak-bapak kalau habis mikot di Tanim, kalau dari Madinah yang sudah umroh faham lah. Bapak-bapak ini paling berat karena harus pakai kain kafan, ihram. Ini kenapa jadi kain kafan? Bu, kalau mau jawab mikir dulu atuh, Bu. Pakai kain ihram, bukan kafan. Tadi saya belajar di masjid pertama kain kafan, orang sini bilang boeh. Ya, Bu ya. Bukan pakai kain boeh, kain ihram. Bapak-bapak kalau pakai kain ihram berat, Pak. Nggak boleh garuk sembarangan. Dan yang pasti bapak-bapak kalau sudah pakai kain ihram nggak boleh pakai daleman. Oi, Bu, oi, daleman nggak boleh, copot. Saya pesen bapak kalau umroh habis mikot jangan duduk sembarangan, Pak. Khawatir saking capeknya duduk ngangkang. Depan-depannya ada emak-emak. Kata mama, astagfirullah, lato-lato. Paham, Ibu? Niat berat, pelaksananya berat. Tawaf penuh, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina, berat. Ada ibadah yang niatnya ringan, pelaksanaannya ringan. Niatnya ringan, pelaksanaannya itulah ibadah zikir dan sholawat. Baca Quran ringan, cuman dibilang ringan tapi berat. Ibu mau zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, harus wudu nggak? Enggak. Mau baca salawat harus wudu nggak?
Enggak. Tapi ada yang niat agak berat, baca Al-Quran itu harus wudu apa tidak? Bu, jujur, sehari-hari ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Bagus. Ibu lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Bagus. Ustadz bagaimana? Sama. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, balik lagi nggak? Tapi ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone, belum saya tanya. Balik lagi? Kenapa? Nggak bisa selfie buat update status. Ya Allah Bu, maafin kami laki-laki ini para suami, seandainya kami diajak foto, gaya kami tidak banyak. Mohon maaf. Laki-laki itu kalau diajak foto hanya 2 gayanya. 1 mati gaya, foto KTP. 2 laki-laki dimanapun gaya bebas jempol. Betul nggak? Wanita ini Pak kalau selfie 1000 gaya. Ayo selfie, sarangeo. Dasar wanita. Al-Quran ibu berat. Masya Allah ya Bu ya. Ini kalau ngomongin zaman dulu, kita kalau baca Al-Quran tuh kompak ya. Zaman dulu belum ada handphone. Ngajinya pakai juz amma. Warna depannya warna biru. Masih ingat ya? Gambarnya kubah masjid sama pohon kelapa. Warna kertasnya burem. Hurufnya gede-gede, gendut-gendut, nunjuknya pakai lidi. Makanya di rumah ibu kita sering marah-marah, lidi patah-patah. Gimana ngajinya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, mim di atas mata, di atas talam, di depan lu, mata lu. Tinggal cerita. Jadi Bu, zikir dan sholawat itu ringan. Oke, sekarang kategori yang ketiga. Ada yang niatnya ringan, pelaksanaannya berat. Apa itu? Puasa bulan Ramadan. Itulah kategori yang kedua. Niatnya ringan, ibu sahur, nggak makan, minum air putih, azan, puasa lanjut. Sah nggak puasanya? Sah. Cuma dengan niat boleh nggak? Habis taraweh kita niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhis sanati lillahi, puasa. Oke, 3 kategori ibadah. Masuk lagi. Tadi siapa yang mendapatkan perunggu? Dia yang puasanya menahan lapar dan haus semata. Siapa yang mendapatkan perak? Dia tidak hanya berpuasa menahan lapar dan haus, dia menahan semua anggota tubuhnya. Matanya dijaga, mulutnya dijaga. Hati-hati, perempuan itu secara fitrah paling susah menjaga mulutnya. Makanya perempuan kalau nangis yang ditutup mulutnya. Tapi laki-laki Pak, kita kalau nangis yang ditutup matanya. Kenapa? Karena laki-laki paling banyak dosanya dari apanya? Mata. Tapi wanita, ibu-ibu, emak-emak dosanya paling banyak dari apanya? Mulutnya. Coba kalau lihat emak-emak lagi nangis, ya Allah Ustaz, pasti yang ditutup mulut. Wanita, perempuan yang puasanya mendapatkan piala perak, dia mampu menjaga lisan, kunci istighfar. Ibu lagi puasa, gibah, ngomongin besti, tetangga, yang satu mancing, jeng, tahu nggak tetangga kita? Yang mana? Yang itu tuh.
Perempuan kalau gibah Pak, nunjuk bukan pakai telunjuk, pakai bibir. Bimoli, bibir monyong 5 cm. Tahu nggak? Itu Jeng, tetangga kita yang sebelah yang mobilnya anyar tea. Kalau saya denger sih katanya lakinya kalau malam ngepet. Ibu tahu ngepet? Laki kalau suami kalau lagi ngepet, tugas ngepet yang jagain lilin siapa? Paham ini? Ini jangan-jangan lagi nggak tugas sekarang. Oke, dia menahan lisannya. Laki-laki dari matanya Pak, pasti. Jangan Bapak, saya saja Pak. Saya paling berat kalau udah ceramah Bu ke Bali. Saya baru nyampe di Denpasar. Kata yang nyetir saya, bawa mobil saya, Ustadz belum ke Bali kalau belum ke Pantai Kute. Saya ke Pantai Kute Pak, ziarah. Ya ziarah Bu. Ya kan ziarah itu bahasa Arab, zaro yazuru ziaratan, mengunjungi maksudnya. Itu Masya Allah saya sampai di sana, itu bejejer ikan pepes Bu. Ada pepes tahu, pepes teri. Ya Allah saya serba salah Pak, namanya juga laki-laki, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Itulah laki-laki. Maka Pak, tugas kita nanti yang paling berat Ibu scroll. Laki-laki itu susah kalau sudah lihat beranda TikTok. Betul nggak? Sekarang TV udah jarang yang nonton Bu. Nontonnya apa? Handphone. Zaman kita dulu enak, belum ada YouTube. Kalau nongkrong sama teman-teman memang betul-betul silaturahim. Sekarang enggak. Kalau sudah ngumpul yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Dulu nggak ada YouTube, nggak ada Netflix. Dulu itu adanya satu-satunya TV, cuma satu, TV. Acaranya se-Indonesia kalau jam 9 kompak, Dunia Dalam. Hafal. Ini manusia jadul semua ini. Itu kalau malam minggu Betaria Sonata nyanyi. Ada acara namanya dulu Aneka Ria. Minggu pagi film boneka, judulnya sih ada temannya Usro sama Ucrit, betul ya? Ada Pak Ogah, ada yang kumisnya tebal siapa? Marade. Paling kita hafal dulu pelajaran di SD, PMP Pendidikan Moral, PSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan. Yang paling hafal pelajaran bahasa Indonesia. Ini ibu, ini bapak, kakak Budi namanya. Masih hafal Wati. Itu pertanyaan saya sampai sekarang, Budi sama si Wati masih hidup nggak tuh ya Bu? Ini cerita zaman dulu ya, tinggal cerita. Dulu kita mah ngaji enak Bu. Dulu nggak banyak dosa Pak. Sekarang TikTok di beranda. Ya Allah Pak. Kadang kita scroll tampilan artis dengan baju yang memikat. La ilaha illallah. Itulah zaman sekarang Ibu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, intinya kalau mau dapat pahala perak Ramadan, jaga mata, jaga lisan, jaga tangan, jaga kaki, semua jaga. Sekarang kita berikan hadiah yang paling tinggi. Pialanya apa? Emas. Buat siapa? Mereka yang puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menjaga mata, mulut, kaki, kedua tangan, yang dia jaga apa? Pikiran dan hati. Apa Bu? Susah loh muasain pikiran. Ibu kenapa badan sering tidak sehat, ngerasa banyak yang sakit nih? Pikiran. Bener nggak? Apa-apa semua serba difikirin. Suami belum pulang, jangan-jangan pelakor. Suuzon, buruk sangka, negatif thinking.
cara berpikir nih, ibu benahi pikiran, persiapan bulan Ramadan. Ingat, lihat orang jangan jeleknya aja. Kalau masih ada baiknya, mending ibu fokus pada baiknya. Ingat, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya suami ibu pasti ada dagingnya. Kok masih daging aja? Udah selesai ikan bu, ini suami. Ada buruknya. Sebaik-baiknya suami pasti ada. Seburuk-buruknya istri pasti banyak jeleknya. Bu, jangan stres sama urusan orang lain. Urusin diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Saya ulang boleh? Sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera. Silahkan update status. Jadi perempuan mah sebenarnya udah enak bu, demi Allah. Ibu nanti bulan Ramadan coba banyak-banyak kontemplasi, muhasabah diri. Sebagai seorang istri itu ibu sudah dimuliakan sama Allah. Sahabat datang, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Apa jawab Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu, ibunya berapa? Bapaknya? Dengerin Pak. Ibunya berapa? Bapaknya? Praktekin Pak. Jadi perempuan mah enak. Ada suami badan perkasa, nggak kerja, nganggur di rumah saja. Dosa apa pahala? Dosa. Kewajiban suami cari istri di rumah saja, ngurus anak, ngurus suami, nggak kemana-mana. Pahala apa dosa? Pahala. Padahal yang diurus cuma 3 tempat di rumah: dapur, sumur. Ulang, dapur, sumur. Yang paling sering ibu urus yang mana? La ilaha illallah. Bener-bener emak-emak nih. Bu, saya mau kasih tips boleh? Ibu, ini kan bulan Sya'ban, ibu biasanya banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Izin yang punya suami harus izin suami. Beda yang nggak punya suami. Ada di sini yang sudah nggak ada suaminya ada. Janda ada. Mana angkat tangan janda? Yang muda saja yang muda. Itu yang angkat tangan udah expired Pak. Aduh. Ibu nanti mau puasa sunnah, misalnya Senin. Ini hari apa sekarang? Minggu malam ibu ngobrol sama suami, ngobrol berdua. Orang sini panggilan kesayangan ibu-ibu buat suaminya apa? Mbeb, pret. Makan lontong sayur mbeb. Jangan suami ibu yang dengar saya aja mau muntah. Ya udahlah mbeb. Malam Senin mbeb. Pas manggil mbeb keselak mbeb. Betul ya? Mas Kanda, Ayang, aku besok mau puasa. Boleh nggak mbeb? Kata suaminya, besok saya seharian di rumah, libur. Khawatir nanti siang-siang saya perlu kamu. Paham nggak? Bu, oi, paham nggak maksudnya? Ngerti? Bocah
tidur aja. Takutnya saya perlu kamu, gimana? Bu, suami kalau sudah perlu istrinya ibu harus jadi. Betul nggak? Kecuali kata suaminya besok saya ke kantor pulang maghrib, besok saya temenin buka puasa. Oke, ibu sahur. Pagi-pagi suami ke kantor, anak-anak ke sekolah. Jam 1:30 ibu masak. Di rumah sepi, nggak ada orang laki. Jendela semua tutup rapat, pintu kunci. Ibu ganti pakaian dinas di rumah. Apa namanya? Daster. Itu daster dari iman kurus sampai gemoy. Udah pada sobek tengahnya. Tapi daster itu katanya makin lama makin enak ya Bu ya. Ibu pakai baju kebesaran, jam 1:30 di dapur, ngulek sambel di dapur. Suami nggak ngomong-ngomong pulang, bawa kunci sendiri. Buka pintu, kunci lagi, mau ke kamar, lihat ibu lagi ngulek, dasternya bolong. Hasratnya muncul, wajar nggak? Namanya suami ngelihat istri seksi, beda antara seksi sama perempuan susah. Ngelihat istrinya seksi, muncul hasratnya, wajar nggak? Boleh nggak? Halal nggak? Maka saat itu ibu yang lagi pakai daster harus buka daster, puasa. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar emak-emak. Ibu harus buka puasa, kenapa jadi buka daster? Buka daster dulu, buka daster dulu. Kok Ustadz salah? Pengalaman Bu. Buka puasa dulu baru buka kamar. Ampun, pantas saya lihat suaminya wajah-wajah tersiksa semua ini Pak. Puasa aja harus izin, betul nggak? Orang yang mendapatkan pahala emas, dia jaga hatinya. Selama suaminya masih ada, dia akan menjadikan suami itu tempat sandaran hidup dia. Ibu jangan puasanya menahan lapar, tapi tidak bisa kang emosi. Emosi itu untuk dihilangkan, emosi itu harus dikekang dan diarahkan. Baik, siapa saja yang mendapatkan emas, dia menjaga pikiran dan hati, jauhi dendam, kesumat, benci dan iri hati. Iyakum wal hasad, jauhi penyakit hati hasad. Fa innal hasad, sesungguhnya penyakit hati yang bernama hasad, dia seperti api yang memakan kayu. Kaman naru ta'kulun naru al-hatabah, dia seperti api yang memakan kayu ibu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, jauhi perasaan iri dan dengki. Banyak-banyak istighfar. Kita bulan Ramadan yang paling hebat siapa? Hamba Allah yang mendapatkan piala emas, dia yang selalu berusaha sedekah dengan istiqomah. Ibadah itu yang paling bagus yang istiqomah. Ibu sholat duha, sekali sholat duha 40 rakaat tapi nggak sholat lagi. Mana yang bagus? Sholat duha setiap sholat 2 rakaat sampai mati. Mana yang bagus? 2 rakaat sampai. Mana yang mulia? Sekali sedekah 50 juta nggak sedekah lagi, apa sedekah tiap sedekah 2000 sampai mati? Itulah istiqomah. Bapak Ibu kalau ada rezeki banyak-banyak berbagi, orang berbagi itu didoain sama orang lain. Jangankan sama orang lain, ibu pulang dari sini dikasih uang sama suami, jebret 10 juta. Walaupun cuma mimpi. Itu suami ibu doain apa ibu sumpahin? Doain, nggak ada suami disumpahin. Ayah terima kasih, mudah-mudahan ayah disamber geledek, nggak ada Bu. Ayah sehat, panjang umur, didoain. Bu,
kalau mau banyak sehat dan berkah, senengin orang lain supaya kita banyak didoain. Apalagi yang kita senengin ini adalah anak-anak dan saudara kita yang ada di Gaza. Atau di mana tadi? Gaza. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah niat adik-adik kami ini di Yayasan Al-Hijrah Peduli sangat bagus. Saya sudah ke sana langsung. Ini saya tebelin lagi. Saya pernah ke Jordan, saya pernah ke Gaza, saya pernah ke Aqsa. Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yatim di Gaza, saya lihat langsung ketika mereka lapar, nggak bisa makan Bu, nggak bisa minum, mereka mau ngantri, saking panjangnya ngantri mereka putus asa. Bapak Ibu tahu yang mereka makan apa? Yang mereka makan adalah pasir di bawah mereka yang sedang diinjak mereka makan. Saking laparnya, saking hausnya pasti. Itulah kenapa di Gaza itu harus banyak sumur. Supaya apa? Supaya ketika mereka kehausan dan sedekah yang terbaik itu kata Rasulullah sedekah dalam bentuk air. Ketika air itu dipakai untuk diminum, air itu dipakai untuk mandi dan lain sebagainya, itu semua mendapatkan pahala. Baik, seperti apa sih metode, cara, motivasi Bapak Ibu yang ingin ikut memberikan sumbangsih bagi program sumur untuk Gaza ini? Informasinya tidak ada di saya. Berikutnya kita akan dengarkan, kita simak secara seksama seperti apa motivasi dan inspirasi untuk sumur-sumur yang ada di Gaza. Kepada yang mewakili yayasan kami persilahkan. Baik ibu-ibu yang berbahagia, sebelum doa izin Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan, kami bekerja sama dengan Al-Hijrah Peduli dan manajemen kami. Subhanallah, kami bergerak bukan hanya untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Bahkan kami tidak pernah bosan-bosan untuk mengajak berbuat baik, selalu berbuat baik. Karena yang kita makan pasti kita keluarkan, betul ya? Yang kita kenakan pasti kita lepaskan. Apa yang menjadi harta kita sesungguhnya yang kita sedekahkan. Bapak Ibu terima kasih yang tadi sudah menyisihkan rezeki diniatkan untuk anak yatim di Gaza. Berikutnya ada yang tanya, Ustadz kami belum ada rezekinya banyak, tapi kami mau sedekah, ada cara lain? Ada Ibu, alhamdulillah. Belum lama kita ikut berduka atas musibah saudara-saudara kita yang ada di Tamiang. Di mana tuh Bu? Aceh, Sibolga, Sumatera Utara, kemudian belum yang di Guci Tegal, bahkan di Bandung ada yang kena di Cisarua ya. Bapak Ibu, kami ingin mengajak Ibu seikhlasnya sebelum kita doa, sebaik-baiknya doa setelah kita berbuat baik. Ibu yang belum ada rezeki banyak, Ibu bisa bantu para korban banjir bandang atau bencana alam dengan hanya rezeki 20.000 saja. Berapa Bu? Nah kami sedang kerjasama, ini ada air minum, Ibu mungkin pernah dengar namanya Izaura. Ini air minum pH-nya tinggi 9,5. Jadi air ini cocok bagi Bapak Ibu yang sedang ada asam urat atau seperti saya batu empedu Pak. Saya ada batu empedu sudah 1 tahun, alhamdulillah minum ini karena ini bisa menetralisir. Tapi kalau Ibu ada rezeki nanti, maksudnya gimana Ustadz? Ibu sedekah 20.000, niat bantu korban bencana alam, kami berikan hadiahnya 1 botol air. Karena air ini yang bikin seorang mu'alaf namanya Pak Robi, yang dulu bikin airnya Ustadz Arifin Ilham. Dulu ada air namanya Azikro. Kemudian Ustadz Arifin meninggal, beliau ditarik sama Ustadz Yusuf Mansur, bikinlah air namanya Miracle. Sekarang beliau fokus bikin air pH, air kesehatan Izaura. Awalnya saya tidak terlalu tertarik, tapi ketika saya diajak ke rumahnya, saya masuk ke pabriknya, subhanallah, ternyata air ini ketika diproduksi, dikemas, dia sambil dibacakan Al-Quran 30 juz Bu. Dan baru ini saya melihat ada air pH tinggi dibacakan Al-Quran 30 juz. Jadi air ini sudah mengandung bacaan Al-Quran Ibu, di pabriknya sudah dibacakan doa.
Ibu nanti yang sedekah 20.000 ambil hadiahnya berapa botol? 1. Kalau yang sedekah 40.000 2. Ibu yang sedekah 100.000 berapa botol hadiahnya? 5. Ustadz, saya ada uang 25.000, saya lebihin 5.000. Saya niatin buat saudara kita yang bencana alam, silahkan. Saya ada uang 50 Pak Ustadz, saya lebihin 10.000, silahkan juga boleh. Ingat, niatnya membantu korban bencana alam, adapun ini hanya sekedar hadiah. Ibu nanti sebelum kita doa, kita istighfar sama-sama. Nanti ada yang keliling, mana tahu ibu ada yang mau sedekah, ambil hadiahnya. Nanti ibu yang sudah dapat hadiah airnya, boleh saya bantu doa di akhir. Nanti saya bacain Fatihah, Al-Ikhlas dan doanya Nabi Yunus. Ibu bisa bawa pulang airnya ke rumah. Kalau ada yang sakit ibu minumin, bacanya 3 bacaan tadi. Nanti saya pandu Al-Fatihah, Al-Ikhlas dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, ada ibu yang mau sedekah untuk korban bencana alam sebagai penutup sebelum kita doa? Boleh angkat tangannya kalau ada. Oh, sudah ada di belakang sana. Baik, nilainya hanya 20.000 saja sedekahnya. Lillahi ta'ala, tidak ada paksaan, demi Allah. Yuk kita sambut doa kita dengan sama-sama kita berzikir sambil nanti ada yang keliling. Nanti kalau ibu belum kebagian, di luar sana sudah ada booth. Ibu bisa langsung, bisa merapat, bisa kunjungi booth kami. Ibu bisa bersedekah di sana dan ibu bisa ambil hadiahnya di luar sana. Baik, yuk kita baca zikir dulu sebelum kita tutup dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Lanjut. Oke, teman-teman boleh dibantu di depan sini, masih banyak ada tim kami, dibantu Bang Ali, Bang Ipan mungkin dibantu biar cepat. Wallahu akbar. Lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir ibu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Kita aminkan doa. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca Al-Ikhlas. Sebelum Al-Ikhlas, mungkin dari tim ada yang di depan boleh. Tadi ada yang angkat tangan sepertinya mau bersedekah, nanti diambil saja hadiah airnya. Kita baca Al-Ikhlas sambil ibu-ibu nanti ada yang bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kita aminkan doa. Allahumma bisiril fatihah, amin, wa bi karamatil fatihah, wa bi mu'jizatil fatihah, wa bi barakatil fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Izin ibu, saya harus langsung kembali ke Jakarta.
supaya kita tetap bisa berfoto bersama. Ibunya jangan selfie, harus disepakati dulu, karena kalau selfie satu berebut nanti keburu masuk asar. Saya yang di sini satu, cepret. Oke, ibu nggak usah diri. Saya di sini dua, cepret. Saya ke sana tiga, cepret. Baru dengan ayahanda terakhir kita foto ke depan sama-sama. Ibu-ibunya cukup di sana. Kalau ada yang mau diri jangan yang depan, yang belakang boleh diri atau berlutut. Yang di depannya silahkan duduk saja ya. Sekali lagi, yang mau bersedekah dan ambil hadiah airnya silahkan. Di belakang sana juga kami siapkan. Itu saja. Nanti dari teman-teman Al-Hijrah Peduli mohon disiapkan kameranya, atau dari DKM silahkan. Nanti di spotnya ada 3, 1, 2, 3, 4 terakhir dengan ayahanda kami ajak semua berfoto. Demikian, mohon diatur dengan yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.